materi pada hari ini. Kepada Ustaz kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Yang saya hormati pendiri dan pembina yayasan atau SDIT Al-Bintani Pak Haji Hanafi, sahabat saya pendiri dan pembina SDIT Al-Bintani Ustadz Hadi Siswanto SHI. Ini teman berjuang zaman bujang-bujang nih beliau, saya ya. Teman saya berjuang betul. Justru saya dulu banyak belajar dari beliau ya. Jadi sebenarnya beliau ini lagi menyamar aja sebenarnya hari ini ya. Kemudian sahabat kami pula, teman diskusi Kepala Sekolah SDIT Al-Bintani Ustadz Muhammad Syarif LC, yang mudah-mudahan ilmunya makin bermanfaat untuk masyarakat Bintan ya. Tadi saya tanya, Ustadz ngajar di lembaga banyak sekarang, bahkan di Yakesma bantu juga ya. Nah ya, itu tandanya Ustadz Syarif ilmunya menjadi ilmu yang anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan ilmunya semakin barokah sepanjang umur Ustadz Syarif, amin ya rabbal alamin. Kemudian teman-teman majelis guru, ada berapa Ustadz gurunya? 8 ya. Ada Ustazah Nana juga ngajar juga ya? Oh ngajar juga ya. Isi dari Ustadz Hadi Siswanto. Tadi ayahnya Hafiz juga ngajar di sini ya. Ya. Kemudian moderator yang kami hormati dan semua wali murid ya dari SDIT Al-Bintani. Alhamdulillah saya senang hari ini bisa ketemu di sini. Setidaknya saya bisa mengeksplor ilmu yang juga saya pelajari di perkuliahan ya. Saya diskusi dengan Ustadz Syarif, beliau itu menyodorkan tentang pendidikan anak di era milenial. Itu kebetulan sekali saya punya S1 saat tadi adalah tentang teknologi ya bagi perkembangan pendidikan agama Islam. Jadi memang tentang teknologi S1 saya. Dan saya senang bisa hari ini ketemu dengan para wali murid, wali santri dan majelis guru serta para pembina, karena memang saya sekarang S2 proses juga. Yang dibicarakan adalah tentang itu, bagaimana kita tetap ikhtiar dalam tarbiyatul aulad, pendidikan anak, dengan derasnya teknologi, tantangan zaman ya, kemudian era datangnya gadget ya, di mana anak-anak kita itu tidak bisa tidak dia mengakses alat-alat itu, dan kalau tidak ada manajemen ya. Kalau beliau kan materinya bagaimana memanajemen mengelola pendidikan anak di era milenial, maka anak-anak kita, ibu-ibu, bisa kebablasan terbawa dengan hitamnya kelamnya arus perkembangan zaman. Karena itu orang tua juga tidak boleh untuk diam diri stagnan dalam ilmu. Guru harus upgrade ya. Orang tua juga harus upgrade, karena anak-anak sekarang berkembang sangat pesat ya, baik dalam aspek manapun ya. Anak-anak sekarang yang kecil-kecil sudah hafal 2 juz, sudah hafal 3 juz. Coba kalau ayah bundanya 1 juz saja belum hafal, gimana bisa dampingi anaknya di rumah murojaah ya. Jadi memang mau nggak mau kita dituntut harus tingkatkan lagi kapasitas supaya kita bisa mengimbangi perkembangan anak-anak kita dalam pendidikan, apalagi di era teknologi ini. Jadi pondasinya begini, teknologi itu bisa menjadi fasilitator dalam pendidikan, dia bisa jadi faktor penunjang, bisa menjadi wasilah min wasail ya, salah satu perantara dari perantara akselerasi pendidikan, atau bisa menjadi bumerang. Karena itu ya kita harus tahu basic ya metode atau tata cara mengelola pendidikan agama Islam atau anak-anak kita, terlebih di
tantangan zaman yang luar biasa ini. Nah, karena itu saya senang sekali, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa tambah saudara baru, bisa sharing, sama-sama sharing dan kita diskusi lah ya, kita nyantai aja pagi ini, jangan tegang-tegang sangat, jangan kayak ceramah lah. Saya lebih senang seperti discuss, sharing, supaya kita bisa pikirkan kira-kira untuk anak-anak kita, untuk pendidikan anak-anak kita, apa saja hal-hal yang harus kita sinergikan agar tujuan pendidikan itu tercapai. Karena dalam dunia pendidikan itu, peserta didik dan pendidik itu bukan cuma anak dan guru, bukan. Kalau kita jadi ibu, ibulah pendidik, anak kita peserta didik. Di sekolah itu adalah lembaga lain yang berperan begitu juga sebagai pendidik dan peserta didik. Dan semua ini harus sinergi. Kalau ada seorang tua masukkan anaknya di sekolah bagus, semahal apapun, sebagus apapun, tapi tidak ada riayah di rumah, dibiarkan begitu saja, tidak ada saling sambut dengan pihak sekolah, maka apa-apa yang sudah dibentuk di sekolah akan sirna semua di rumah, akan hilang. Nah, karena itu penting adanya sinergitas, tentunya harus satu frekuensi, harus satu ilmu, supaya kita bisa bekerja sama untuk mempersiapkan generasi-generasi kita ke depan. Nanti kalau kita udah tua-tua, kakinya udah sakit-sakit, punggungnya udah pegal-pegal, mereka lah yang akan jadi wali kota kita, jadi bupati kita, jadi guru kita, jadi pemimpin kita ini. Dan kita mempertaruhkan nasib bangsa ini, nasib agama ini di pundak-pundak mereka. Bayangkan kalau pendidikannya tidak mumpuni, kalau kita tidak bekali dengan maksimal, maka kita telah menelantarkan nasib bangsa dan agama ini di hari ke depan. Karena itu penting sekali yang namanya upgrading, apalagi pembahasan tentang parenting pendidikan yang seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Oke, yang pertama, ya, saya ingin bahas tentang prinsip Al-Quran tentang anak. Ya, di ayat surat An-Nisa ini, sebagaimana yang semua bisa lihat, ya, surat An-Nisa ini perintah Allah tentang kita memikirkan kondisi generasi pelanjut kita. Menariknya di ayat ini, kita itu disuruh khawatir, ya, disuruh khawatir tentang zuriyah. Zuriyah ini artinya kan keturunan kita. Ya, jangan sampai nanti kamu sepeninggal kamu wafat atau saat kamu tua, aset kader generasi yang kita tinggalkan menjadi generasi yang tidak membanggakan. Ya. Dan di dalam surat An-Nisa ayat 9 ini Allah bilang apa? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, ya. Dengan pembukaan kata-katanya wal yakhsha, hendaknya kamu takut, ya. Takut itu berarti kan kita orang tua pendidik harus memikirkan, ya, tentang nasib keturunan kita, ya. Dalam ayat ini pesan Allah apa? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, hendaknya orang-orang itu takut kalau nanti mereka meninggalkan setelah mereka dzurriyyatan dhi'afa. Ini kata kunci, ya, pada kesempatan kita kali ini kata kunci. Apa dzurriyyatan dhi'afa? Hendaknya kamu takut kalau kamu nanti punya generasi yang lemah setelah sepeninggal kita, ya. Kata-kata yang Allah ingin tetapkan adalah kamu harusnya pikirkan, jangan sampai kamu punya anak, punya cucu, punya keturunan, punya kader generasi pelanjut kita yang melanjutkan estafet amanah bangsa dan agama ini, tapi mereka termasuk keturunan yang lemah. Ibaratnya apa? Ibu-ibu, bapak-bapak, saya kan pengennya punya anak didik, pengen punya anak, pengen punya cucu yang tentunya nanti bisa jadi aset potensial, ya, ingin jadi aset potensial buat kita. Nah, bagaimana kita bisa jadikan mereka aset kalau mereka keadaannya lemah, ya? Kalau kita tidak meninggalkan perbekalan yang cukup, edukasi yang cukup, akidah yang kuat,
ya, kemudian ilmu yang mumpuni, maka habis kita, anak-anak kita justru bikin malu keluarga, atau anak-anak kita justru menorehkan jalan-jalan yang buruk karena kurangnya edukasi pendidikan dari kita semua. Jangan sampai, makanya jangan sampai kamu punya keturunan yang lemah, kata Allah, ya. Dan Allah ulang 2 kali, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Yang kalian khawatir, jangan sampai kamu tinggalkan setelah sepeninggal kamu keturunan yang lemah, yang kamu khawatir atas mereka. Allah tutup lagi, فَلْيَتَّقُوا, dan bertakwalah kepada Allah, وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, dan berkatalah dengan kata-kata yang benar. Jadi pesan dari surat An-Nisa ini, ibu, bapak, saya jangan sampai punya keturunan yang lemah. Nggak boleh, keturunan kita harus kuat. Nah, itu yang mau kita sama-sama pikirkan konsepnya, dan nanti kita akan sampaikan bagaimana caranya mencetak generasi yang kuat di era milenial, di era teknologi zaman sekarang, ya. Nah, kemudian maksudnya apa generasi yang lemah? Nah, kita kan harus tahu lemahnya ini apa. Apakah lemah nggak punya tenaga, ya? Apakah lemah lunglai, ya? Nah, maka kita akan sama-sama breakdown apa yang dimaksud lemah tersebut, ya. Nggak bisa. Hah? Atau suruh main aja mereka di depan, nggak apa-apa. Atau pakai ini aja Ustaz, biar tak dimain Ustaz. Ada. Nah, sementara ibu-ibu bapak sekalian, ini di depan kita ini tantangan ini dahsyat, ya. Anak-anak akidah sesat makin banyak, godaan makin banyak. Nah, bapak ibu tahu, 7 hari yang lalu saya dapat WA dari teman, itu dapat data dari Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, mohon maaf, Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, baru 7 hari lalu dirilis oleh Dinkes Provinsi bahwasanya di Kota Tanjung Pinang itu sudah ada 477 anak laki-laki suka sesama jenis. Ini datanya dari Dinkes, berarti Dinkes itu kan dia mendata dari keluhan, biasanya dari rumah sakit, survei, kemudian data dari yang sakit, kena penyakit kelamin, keluhan. Nah, itu biasanya dari hasil konseling di input, ya. Rupanya 7 hari yang lalu baru liris, Dinas Kesehatan mengatakan ditemukan 477, ya, laki-laki di Tanjung Pinang suka dengan sesama jenis. Nih bayangkan, yang 477 ini kalau gerayangi anak kita gimana? Ini kan dosanya kaum Lut, ya. Dan saya sendiri mengkhawatirkan tentang nasib generasi kita ini. Pernah sampai observasi, minta salah satu binaan saya menyelidiki di titik-titik mana komunitas LGBT itu ada di Tanjung Pinang. Ternyata udah ada. Dulu salah satu tikumnya mereka, titik kumpulnya itu ada di tepi laut, namanya Ocean Corner. Tahu Bu? Ada yang tahu? Sekarang sudah nggak ada lagi, sudah jadi Tugu Sirih. Setiap hari Sabtu jam 9 malam mereka duduk di sana merekrut anak-anak muda. Bahkan saya pernah ceramah dari Tanjung Uban sama istri saya itu, ya. Saya makan di kilometer 16 yang di putaran itu, arah mau ke Kawal dan arah mau ke Uban. Kami makan jam 12 malam karena pulang ceramah kemalaman, habis itu ada acara mabit Ustadz. Kami ketemu 3 LGBT laki-laki. Ngelihat langsung nih di Bintan. Dan mereka ini bisa mengancam mereka ini anak-anak kita. Nah, itulah kekhawatiran kita sekarang. Generasi kita nggak kuat. Itu nggak kuat dalam hal apa? Dalam akhlaknya, dalam pribadinya, attitude-nya, coba. Ya.
Makanya menjadi kekhawatiran kita, tantangan ke depan ini akan semakin banyak asap-asap hitam. Kalau Bapak Ibu santai mendidik anak, habis anak-anak kita akan diterkam oleh ganasnya zaman. Makanya kita harus bertumpus rumus, habis-habisanlah mengawal anak-anak kita, baik segi akidahnya, ekonominya, ilmunya, ibadahnya, dan semuanya. Kalau enggak, kalau tidak, mereka bisa tergerus dengan hitamnya zaman. Nah, ini ada salah satu yang menjadi kekhawatiran Nabi ketika Nabi mengatakan, ya, Nabi mengatakan, sayati zamanun 'alan nas, akan datang satu zaman kepada manusia, yafirruna minal ulama, mereka itu lari dari orang berilmu, nggak punya pondasi ilmu. Kama yafirul ghanam 'anidz dza'bi, sebagaimana kambing itu lari karena berkecai dikejar-kejar serigala. Ya. Jadi anak-anak kita tidak lagi dekat dengan sumber ilmu. Apa? Sibuk dengan gadget, komunitasnya, bahkan naudzubillah, ya, khawatirnya mereka itu terjerembab dalam kumpulan-kumpulan kemaksiatan, naudzubillah. Nggak apa-apa. Saya waktu ngelihat, mohon maaf, LGBT itu, saya perakirakan umurnya 15 ya, 17 ya. Sampai saya lagi makan mau berdiri, saya bilang sama istri, aku dekatin lah ya, aku ajak ngobrol, aku khawatir. Ya, tadinya kami cuma curiga dengan dandanannya. Tapi ketika dia berdiri dan cuci tangan, barulah kelihatan bahwa baut-bautnya sudah kendor. Tahu nggak kalau bautnya? Kalau laki kan begini, kalau kendor tuh begini ya. Saya mau berdiri, saya pengen pendekatan, saya pengen tahu komunitasnya di mana. Kata istri, bang, abang pakai baju kayak ustadz, pasti mereka lari. Kecuali abang pakai baju seperti orang-orang bebas, pakai kaos. Kebetulan kan pulang ceramah. Saya pengen tahu, saya pengen selidiki komunitasnya, karena saya dulu punya teman kecil, Ustaz Adi, di Jalan Jawa itu mantan LGBT. Mohon maaf ya, kalau Bapak Ibu orang lama di sini, ada markas bencong di tenis ban dulu namanya. Itu sudah tutup, sudah hilang. Saya punya beberapa ex teman di Jalan Jawa sudah tobat jadi ahli masjid. Alhamdulillah, di Jalan Sumatera At-Taqwa. Walaupun memang masih melambai, tapi dia sudah tobat. Kalau ketemu saya khutbah Jumat di situ, Ustaz Adi bilang, "Assalamualaikum Ustaz." Nggak apa-apa lah, yang penting gue udah tobat, karena memang dia punya baut-baut memang kurang kuat sedikit, itu bedanya ya. Dan itu sudah ada di depan mata kita. Kalau anak-anak kita jauh daripada ilmu, jauh daripada ulama, jauh dari pendidikan agama, maka mereka seperti domba-domba yang, atau kambing-kambing gembalaan yang bercerai-berai diserang oleh serigala. Nah, serigalanya itu adalah asap hitam di akhir zaman. Ya, karena itu kata Nabi apa? Fa idza kana kadzalik, kalau mereka sudah begitu jauh dari ilmu, pendidikan kita lemah, generasi kita lemah, ibtalahumullahu taala bi thalathati asya, maka Allah akan uji bangsa ini, umat ini dengan 3 perkara. Kalau sudah jauh dari ilmu, jauh dari pendidikan, karena tantangannya luar biasa. Yang pertama, yarfa'ul barakah min amwalihim, kita nggak ada keberkahan harta. Jangan sampai Bapak Ibu, ada hari ini orang tua yang uangnya banyak, suaminya gajinya puluhan juta, tapi anaknya narkoba. Ustadz mana saja dia bisa bayar, sekolah mana saja dia bisa daftar, tapi apa? Hartanya tidak ada keberkahan. Karena apa? Orang tuanya hanya jauh dari ilmu, nggak dekat dengan ulama, nggak dekat dengan sumber warisan Nabi. Akhirnya apa? Dia tidak mikirkan cara cari uang, dicabut oleh Allah keberkahan hartanya, sehingga dia punya segalanya tetapi keburukan selalu menerpa dia. Yang kedua, ya, sallatahullah alaihim sultanan jairan. Kalau kita jauh dari ilmu, nanti Allah akan, ya, menjadikan pemimpin di antara kita pemimpin yang zalim. Makanya ada ungkapan begini, pemimpin itu cerminan kualitas warganya. Ya, makanya kalau kita punya pemimpin yang baik, ikhtiar bagaimana pemimpin yang baik, kitanya juga harus jadi masyarakat yang siap menjadi orang baik. Hari ini kalau kita punya pemimpin baik, rakyatnya nggak baik, presiden, gubernur, kalau
rakyatnya penuh dengan kemaksiatan, tidak baik, tidak soleh, tidak punya kesolehan sosial, pemimpin baik nanti mereka sendiri yang turunkan. Ya, makanya kita harus mendekat dengan sumber ilmu. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bila iman. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita tidak bertahan mendekati para ulama, sumber ilmu Al-Quran dan hadis, pendidikan agama kita tidak kuatkan, kita bisa keluar dari dunia ini tanpa keimanan. Mudah-mudahan jangan sampai lah ya. Nah karena itu ayat yang tadi berbicara janganlah kamu punya keturunan yang lemah. Apa saja lemahnya? Minimal ada 4 aspek ya. Yang pertama, jangan sampai anak keturunan kita dha'ful aqidah, lemah dalam akidah. Kalau sekarang bahasanya ideologinya harus punya prinsip ya. Dan ini yang paling skala prioritas. Baru nanti kita pikirkan dha'ful ibadah, jangan sampai keturunan kita lemah sholat, lemah ngaji, lemah zikir, lemah ibadah. Yang ketiga dha'ful mal. Ini 4 aspek ini penting. Yang terakhir dha'ful ilmi, jangan sampai keturunan kita lemah secara edukasi, ilmunya kurang ya. Nah dha'ful akidah, jangan sampai anak-anak kita ini lemah akidah. Salah satunya apa? Jangan sampai terpapar dengan derasnya kebiasaan kesyirikan yang dimana-mana ada di masyarakat sekarang ya. Hati-hati, fenomena kesyirikan, mistis, jimat-jimat sekarang lagi laris banget. Kemarin lagi heboh tentang kasus apa? Dukun apa namanya? Ada dukun itu yang kebal-kebal gitu ya, settingan. Dengar nggak di media sosial? Dibongkar oleh pesulap warna merah gitu kan. Sebelum itu dukun viral, masyarakat itu gandrung dengan orang-orang yang punya keahlian ilmu mistis. Akhirnya apa? Tidak punya ketawakalan sama Allah, malah yakin kepada benda-benda jimat-jimat. Saya mah nggak bakal ustaz ya. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak kita aman, tapi tahu nggak sampai sekarang ketika saya teliti, si dukun itu yang dibongkar oleh pesulap merah, dia punya subscriber berapa di YouTube? Tahu nggak? Tahu Bapak Ibu? Subscribernya 2,3 juta. Kalau dia live streaming, sedang apa? Penarikan pusaka, view-nya 1 juta lebih, bayangin. Anda selamat, yang 1 juta ini kan korban penyimpangan akidah. Lanjutkan Gus, perjuanganmu Gus. Komennya nangis saya lihat. Aku aja ceramah yang nonton 80 orang di Facebook. Di YouTube paling 100 orang udah paten. Ada yang saya bikin video cuma 40 yang nonton. Kalau Ustadz bikin ceramah yang nonton segitu, sekian puluh. Tapi giliran penundukan apa? Penangkapan Gondoruo, kuntilanak. Rame yang nonton jutaan, padahal semua itu tipu-tipu punya ya. Ini lemah nih sekarang akidahnya. Akhirnya anak-anak kita apa? Takut sama setan, banyak yang kesurupan. Kenapa? Nggak punya fondasi akidah. Kalau anak-anak kita diajarkan tauhid yang benar, akidah yang benar, nggak pernah takut yang namanya hal-hal mistis begitu. Saya ngajarin santri saya begitu, nggak pernah takut. Ngapain takut? Di dalam Quran kan udah disebut bahwa yang namanya tipu daya syaitan itu kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah ya. Tapi karena kita ilmunya lebih lemah, makanya kita di bawah dia. Hari ini luar biasa ya. Padahal ya, salah satu dalil tentang pendidikan Islam di dalam Quran yang dibacakan oleh Fawaz tadi di surat Luqman. Apa pesan primer yang dibawa oleh Luqman sampai-sampai beliau itu ditulis di dalam Al-Quran, bahkan jadi nama surat? Ya pesannya akidah, bukan yang lain. Pesannya akidah ya. Ayat yang dibaca tadi surat 13 oleh Fawaz kan itu, wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah ya. Dan ingatlah ketika Luqman memberi nasihat kepada anaknya. Apa anaknya? Ya bunaya, jangan miskin. Bukan, ya bunaya, jangan syirik.
akidah dijaga. Itu tugas pertama Bapak Ibu sama keluarga, jaga ideologinya, jaga akidahnya. Tugas kita yang pertama. Kenapa? Innasyirka la zulmun azim. Karena kesyirikan, penyimpangan akidah adalah kezaliman yang besar. Itu pesan Luqman. Tapi kita itu sekarang orientasinya apa? Kalau sama keluarga, jangan sampai anak saya miskin, jangan sampai kendaraan yang gak bagus. Itu padahal harusnya yang primer itu jangan sampai anak saya akidahnya cacat, jangan sampai tauhidnya tidak betul, jangan sampai keyakinannya menyimpang. Itu lebih primer. Dan ibu-ibu, bapak-bapak harus lebih khawatir tentang ini. Yang kedua, ya, Nabi Yakub ketika beliau mau wafat, menjelang wafat, yang dipikirin oleh Nabi Yakub apa? Bukan nanti kamu makan apa, nanti kamu tinggal di mana, kamu sudah sarjana atau belum. Bukan. Yang dipikirkan Nabi Yakub sebelum mau meninggal, dia tidak tenang melepas nyawa sebelum dipastikan anak-anaknya akidahnya seperti apa nanti kalau aku mati. Ya, ini nggak muat, makanya saya nggak simpankan, nggak terjemahkan. Pokoknya nanti di Al-Baqarah 133 itu Allah suruh kita ambil pelajaran kan? Am kuntum syuhada. Ya, apakah engkau tidak menyaksikan idh hadara Ya'qubal maut, ketika kematian akan menjumpai Yakub. Apa yang dia katakan Yakub menjelang dia mau wafat? Ya, qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ya, anakku, nanti setelah aku mati kamu nyembah apa? Itu yang dipikirin Nabi Yakub, bukan kamu makan apa. Dia akan tenang meninggal kalau nanti setelah aku meninggal anakku menyembah Tuhan yang sama, jangan sampai akidahnya melenceng. Itu yang dipikirin Nabi Yakub menjelang wafat, yang dipikirin. Nah, nanti kalau bapak mati kau sembah apa? Dia ingin garansi dari anaknya. Akhirnya anaknya jawab, qalu na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhan engkau ayah, wa ilaha abaika, dan Tuhannya nenek moyang kamu. Siapa? Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah. Pokoknya kami akan sembah Tuhanmu, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, Tuhan yang satu, dan kami termasuk orang-orang muslim. Baru Nabi Yakub tenang mau tinggalkan dunia ini. Yang dipikirin apa? Akidah. Hari ini yang kita pikirin apa? Makanan, rumah, akidah terus jadi pertama. Jadi pemikiran paling primer, skala prioritas yang harus kita pikirkan. Nah, apalagi sekarang yang namanya khurafat, sihir, tatoyu itu luar biasa. Zaman saya remaja, teman-teman saya itu kalau lihat koran, kalau lihat majalah, yang dilihat adalah ramalan bintang. Coba saya tanya sama ibu-ibu, boleh nggak yakin sama ramalan bintang? Nggak boleh. Itu khurafat tatoyur yang menjurus kepada kesyirikan. Tahu nggak keyakinannya orang-orang jahiliyah? Kalau ada meteor ada penyakit, kalau ada bintang ada sial, kalau tiba-tiba ada bintang kejora ada yang lahir tokoh besar. Mereka menganggap beruntung dan sial pada benda-benda itu kan tidak boleh. Tapi berapa banyak di antara kita dulu waktu remaja, kalau ketemu majalah yang dilihat adalah rasio bintang. Aku ini Pisces, aku ini Sagittarius. Katanya di sini bulan ini asmaranya akan dekat, rezekinya akan naik. Ya Allah ya Rabbi, kayak nggak punya Allah, yakin sama bintang-bintang. Coba, bener nggak? Banyak nggak kita dulu begitu kan? Mulai sekarang Bapak Ibu nggak boleh. Rasio bintang-bintang tuh nggak ada. Nggak ada urusan sial, beruntung, mati pada benda-benda, nggak ada. Ya, menganggap sial. Makanya di dalam hadis-hadis disebutnya tiarah. At-tiarah huwa syirk. Menganggap sial adalah kesyirikan. Menganggap sial adalah kesyirikan. Nabi bilang begitu. Dan itu menjadi hal yang lumrah. Hati-hati. Sekarang kalau ulang tahun, coba
Itu penyimpangan akidahnya luar biasa, terbentang di keluarga kita, dan kita diam-diam aja. Kalau ulang tahun, kemudian kasih kue, nyalakan lilin, biasanya nyanyinya apa? Panjang umurnya, panjang umurnya. Terus dikasih lilin kan? Nanti ada angkanya. Disuruh tiup, kata mamanya bilang, nak, make a wish, katanya. Coba saya tanya, bener nggak Bu? Banyak yang begini. Make a wish itu artinya apa? Minta permintaan sambil tiup api. Ini majusi punya pasal ini. Seolah-olah kita itu nggak punya prinsip ideologi. Masa niup api minta doa? Sama aja kayak ibadahnya orang majusi penyembah api di Persia dulu. Ya Allah ya Rabbi, saya bukan mengatakan merayakan milad nggak boleh, bukan. Tapi ada satu ritual yang merusak akidah, dan itu kadang bisa terjadi di rumah-rumah kita. Make a wish, nak, kamu harapannya apa? Akhirnya dia doa, mudah-mudahan aku bisa jadi dokter. Ditiup. Saat itulah ada ritual majusi yang merasuk di keluarga kita dan kita tidak sadari. Ini saya pesan sama Bapak Ibu, tolong ritual ini ya diluruskan ya. Bukan nggak boleh, Ustadz saya milad, saya pengen kasih makan anak-anak yatim, monggo. Tapi kalau ada ritual yang justru merusak akidah, minta doa sambil tiup lilin, itu bisa membuat anak-anak kita berpikir. Saya waktu kecil kan berpikir, kok disuruh tiup lilin make a wish? Dari kecil saya udah menolak. Apa maksudnya? Kenapa saya harus minta sesuatu sambil tiup lilin? Nah itu karena kita tidak peka terhadap kebiasaan-kebiasaan orang kufar yang masuk menjadi kebiasaan kita, dan akhirnya merusak akidah anak-anak kita. Ya, makanya jangan sampai terjadi. Kemudian banyak juga akidah ini penyimpangannya banyak. Kalau anak sakit nanti pakai kalung hitam, pakai tangkal ini, tangkal itu, janganlah. Udah cukup habis di kita, anak-anak kita jangan kena ini. Ya. Hari ini banyak tatoyur itu berlaku, dan sering saya ingatkan, nganggap cicak bunyi itu takdir, kalau ada burung itu ada yang mati. Ya udah zaman 5.0, nggak boleh lagi begitu-gitu ya. Nah, karena itu kita harus betul-betul mengawal akidah anak-anak kita supaya akidah mereka itu betul-betul mengkristal kepada Allah ya, beribadah kepada Allah, minta kepada Allah, berlindung kepada Allah ya, kemudian mohon pertolongan hanya kepada Allah. Ini yang paling penting ya. Karena itu pesannya Luqman dan Nabi Yakub adalah tentang akidah, lebih penting daripada hal yang lain. Yang berikutnya, jangan sampai keturunan kita itu dhaful ibadah. Bapak Ibu, kalau anak-anak kita ibadahnya lemah, mereka gampang disesatkan. Karena ibadah itu benteng ya. Kalau mereka sholatnya nggak rutin, rapuh imannya, rapuh. Makanya jangan berhenti untuk mengingatkan mereka sholat dan semua ritual ibadah yang lain. Kenapa? Karena kalau tidak kita kuatkan dalam ta'abudnya, dalam ibadahnya, mereka akan mudah disesatkan. Hari ini kita banyak orang-orang yang terpapar tentang radikalisme, kemudian takfiri, kemudian akidah apa, pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Karena apa? Nggak kuat fondasi ibadahnya. Kalau tidak kuat fondasi ibadahnya, gampang goyang ya. Makanya di dalam Al-Quran ini surat Maryam Allah pesan kan, hati-hati. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah ya, nanti akan datang setelah mereka khalfun, pengganti mereka. Maksudnya siapa? Generasi penerus kita yang bagaimana? Adha'us salata wattaba'us syahawat. Mereka mengabaikan sholat dan ikuti syahwat nafsunya. Ibadahnya lemah, menjadi ahlul hawa, ikuti nafsunya, ini diikutin, main game berjam-jam diikutin, ibadah ditinggalkan, akhirnya lemah. Kalau sudah lemah apa kata Allah? Fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka kelak akan tersesat. Enggak disesatkan. Makanya jangan sampai keturunan kita dhaful ibadah, lemah dalam ibadah. Jaga betul
ya. Itu perjuangan kita selain akidah, yaitu ibadah. Yang selanjutnya, kita juga harus mempersiapkan anak-anak kita ini pandai pengelolaan uang, harta, ya. Dan ini rupanya disetujui oleh Nabi, ya. Kenapa? Kalau anak-anak kita biarkan mentalnya yatakaffafunan nas, banyak minta-minta. Di negeri kita nih, ya, di Tanjung Pinang, di Bintan ini kan ada budaya orang nanduk setiap hari. Karena di Pinang ini siapa-siapa kenal, hari ini dia tanduk pejabat di dinas Kabupaten Bintan. Nanti duitnya habis, minggu depan tanduk kawan yang di Pemko. Nanti minggu depan duitnya habis, tanduk yang di Pemprov. Hidup dari tanduk-tandukan aja. Bikin malu keluarga. Dan jangan sampai kita meninggalkan begitu. Ajarkan prinsip sama anak kita, yadul ulya, tangan di atas khairum min yadis sufla, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Bagaimana bisa begitu? Ya jangan lemah ekonominya, pengelolaannya. Tapi bukan cuma ninggalin uang, ninggalkan ilmu pengelolaan. Saya dulu di sini kan, saya asli Tanjung Pinang. Saya punya teman-teman yang orang tuanya kaya. Ada yang punya hotel, ya. Ada yang dari dulu zamannya belum demokrasi itu, sebelum reformasi, jadi anggota dewan lama. Zaman kami jajannya 1.000 perak, dia jajannya 25.000 sehari. Ada yang begitu. Tapi yang dikasih uang kemanjaan, tidak dikasih ilmu mengelola uang. Akhirnya apa? Ayahnya meninggal, banting setir. Yang terjadi apa? Hartanya berebut, sampai adik-beradik itu lapor polisi. Bapak saya almarhum 2015 meninggal. Sebelum itu beliau banyak memediasi adik-beradik yang bikin ajuan laporan di Polsek Sunario itu. Kenapa? Gara-gara berebut hotel, berebut dengan harta, tetapi tidak diberikan ilmu pengelolaan harta. Jangan sampai, ya. Nah, karena itu pernah satu hari Sa'ad bin Abi Waqqas, dia mikirkan anaknya. Anaknya dia cuma punya anak perempuan 1, tapi hartanya banyak. Maka dia tanya sama Nabi, Nabi, boleh nggak aku sedekahkan, wakafkan hartaku setengahnya? Kata Nabi, nggak boleh. Ya, hal atasaddaqu binisfi mali, boleh nggak saya sedekah separuh? Nggak boleh. Bagaimana kalau saya wakafkan 1/3? Boleh nggak? Boleh. Tapi Nabi kasih ingat, wa thulutsu katsir, tapi 1/3 itu banyak. Lebih bagus 1/3, sisanya kamu tinggalkan kepada anak. Tapi dipesankan kepada anak di uang dan bertakwa kepada Allah. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk ayah yang meninggalkan harta kepada anaknya cukup banyak. Pesan Nabi apa? Innaka intadhar warathataka agniya, Sa'ad, kalau engkau nanti meninggal dan kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, khairun, itu lebih bagus, min antadharahum alatan, daripada kau tinggalkan mereka miskin. Kenapa? Yatakaffafunan nas, nanti mereka yatakaf itu dari kata telapak tangan, gini, minta-minta sama orang. Makanya ajarkan anak kita bisa mengelola uang, mandiri dan tidak berpangku tangan pada orang lain. Kalau enggak apa? Bikin malu keluarga kita. Ya. Nah itu. Yang terakhir, ilmu enggak boleh lemah. Jangan sampai dhaful ilmi. Coba bayangin. Saya pernah waktu jadi imam masjid, ada seorang warga bapaknya meninggal. Ya, bahkan dulu dari zamannya di Ashabul Rijal itu, sampai mau baca Yasin aja harus nunggu imamnya datang. Coba, ini anak bapaknya meninggal, untuk doakan Yasin aja nggak bisa. Coba bayangin. Karena apa? Selama hidup tidak dibekali dengan ilmu, akhirnya apa? Tidak punya warisan kebaikan untuk orang tua. Malu. Jangan sampai nanti kita mati, anak kita nggak ajarkan betul-betul ilmu Al-Quran. Nanti baca Al-Quran apa? MP3 yang disetel dia. Ini ya mak, mudah-mudahan tenang, disetel MP3-nya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kenapa kok tak baca? Karena Yasin yang Latinnya nggak ada ustaz. Dia biasanya baca yang Latin. Kan ada orang itu,
Kalau yasinan bisa, harus cari yang buku kecil ada Latinnya. Sekali adanya Quran mushaf di rumah, nggak bisa baca, nyari yasin aja nggak ketemu-temu, nggak pernah ngaji. Mana yasin? Cari juz amma kok nggak ada. Sampai melotot pun nggak bakal jumpa yasin di juz amma. Kenapa? Jauh dari sumber ilmu. Jangan sampai begitu. Kita ingin, pasti ibu dan bapak ingin, kalau kita meninggal yang sholatkan anak kita, itu yang kita inginkan. Tapi kalau ilmunya lemah bagaimana? Makanya ini harus kita kawal, dan itu butuh sinergitas. Nanti saya akan sampaikan, ya. Karena itu memang harus ada anak-anak kita yang lihat tafaqquhu fiddin. Bahkan di dalam Quran ini, surat At-Taubah yang saya tampilkan ini, Al-Quran menyarankan jangan semua orang ikut jihad. Harus ada sebagian yang nuntut ilmu jadi santri. Harus ada. Di zaman Nabi juga begitu, nggak bisa semuanya jihad. Harus ada yang bagi tugas. Ada yang jihad, ada yang jaga pertahanan negara di Madinah, ada yang fokus menyimak ilmu. Ada. Makanya harus ada. Nah, karena itu sekolah-sekolah itu, lembaga-lembaga seperti ini harus dapat, kalau kita yang nggak dirikan lembaga, kita yang nggak jadi santri, minimal harta kita ngalir di situ. Makanya wali santri kalau ada ajakan pembangunan untuk pendidikan, jangan sungkan. Kita nggak bisa jadi santri, kita nggak bisa jadi pengelola, minimal uang kita ikut ngalir fisabilillah di situ. Karena perintah Allah begitu. Ya, lihat ayatnya apa kata Allah. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Ya. Tidak sepatutnya bagi orang beriman pergi semua. Maksudnya apa? Fil jihad. Pergi untuk jihad. Kemudian apa kata Allah? Falaula nafara min kulli firqatin minhum. Ya. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan mereka? Ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Dari bagian-bagian mereka ada yang kelompok-kelompok diutus untuk tafaquh fiddin, untuk belajar ilmu agama. Inilah yang dimaksud ilmu itu penting. Untuk apa? Waliyunziru qaumahum, untuk mengingatkan kaum mereka. Idza raja'u, mujahid-mujahid yang pulang perang kan butuh ilmu. Siapa? Itulah para penuntut ilmu, ulama-ulama yang memberikan mereka ilmu. Supaya apa? La'allahum yahdharun, supaya mereka bisa menjaga diri. Makanya penting sekali ilmu, ya. Dan ilmu ini Bapak Ibu yang penting adalah ilmu di akhir zaman, ilmu yang ada hubungannya dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Itu yang paling penting, ya. Hari ini soalnya ada asumsi begini, anak saya sudah berilmu, sudah S1, sudah S2. Oke, itu ilmu duniawi. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi yang kita ingin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka pikirkan bagaimana anak-anak kita mumpuni ilmunya, ilmu dunia, dan yang paling penting ilmu akhirat. Ya. Kalau ilmunya kuat, insya Allah anak-anak kita aman. Makanya Nabi bilang begini, Nabi kan sudah nggak ada, tantangan zaman kan berat, banyak. Kemudian Nabi bilang apa? Taraktu fikum amraini, kata Nabi, aku tinggalkan pada kalian dua warisan, dua perkara. Lan tadillu, kamu nggak akan sesat, in tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang pada keduanya. Jadi Bapak Ibu, kalau pingin ya membackup anak-anak kita agar tidak tersesat dengan begitu dahsyatnya godaan zaman, ambil dua warisan ini. Apa? Kitabullah wa sunnati rasuli, Al-Quran dan sunnah Nabi. Quran dan hadis, inilah sumber ilmu, ya. Jadi ini yang disebut ilmu dalam perspektif agama Islam, bukan ilmu duniawi, tapi ilmu yang ada hubungannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini penting, kita berhajat sama ilmu. Jangankan kita, dulu ya, di zaman Nabi, ada di antara orang Arab Badui, sahabat-sahabat yang lain rajin ngaji, ikut pengajian, majelis taklim. Tapi dia enggak, dia cuma engeh sama gembalaannya saja. Nabi ada, Nabi bagi-bagi warisan ilmu, dia nggak ambil pusing. Tiba-tiba dia lagi sholat,
Ini dalam hadis musi fi sholah, ada terkenal hadisnya Ustaz. Nabi habis sholat asar. Kemudian Nabi habis sholat berbincang sama sahabat. Datang Arab Badui, ketinggalan, dia sholat sendiri. Setelah dia sholat, dia salam Nabi. Nabi lihat dia sholat dari jauh kan. Dia salam, Nabi jawab salam. Kemudian kata Nabi apa? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Akhi, saudaraku, balik lagi, sholat lagi. Kamu belum sholat, padahal dia habis sholat, Bu. Sholatlah kawannya lagi. Ilmunya pas-pasan, ilmu sholatnya. Sholat dia 2 kali. Selesai sholat, dia mau pamit lagi, lewati Nabi, salam. Nabi jawab salam, Nabi bilang lagi apa? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu kembali sholat, kamu belum sholat. Padahal dia sudah 2 kali sholat. Tapi karena Nabi yang ingatkan, ya udah dia buat lagi. Dia sholat lagi dengan apa yang dia punya dari ilmu. Rupanya ilmunya kurang. Dia sholat lagi, dia pamit lagi, kata Nabi apa? Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Berapa kali, Bu? 3 kali. Kalau dia sholat lagi, encok pinggangnya. Akhirnya apa yang dia bilang? Nyerah. Ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq ma uhsinu ya ghairil hadza. Ya Rasulullah, aku tidak punya yang lebih baik ilmunya tentang sholat daripada ini. Inilah ilmu aku mentok tentang sholat. Fa'alimni, maka ajari aku, kata dia. Barulah Nabi kasih dia edukasi. Begini ya, rupanya sholatnya ada yang hilang 1 saja. Kalau kamu sholat, berdirilah dengan baik. Tsumma qra' ma tayassaru ma'aka minal Qur'an. Bacalah Al-Fatihah dan apa yang kau hafal dari Quran. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Ruku tapi kamu tumakninah. Ya, tsumma rfa' hatta tatma'inna qa'iman. Kemudian naiklah kamu i'tidal, tapi i'tidalnya harus tumakninah. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Sujud tapi sujudnya tumakninah. Rupanya kawan ini ilmu sholatnya kurang. Dia tidak tahu kalau tumakninah itu wajib. Sebiji rukun aja dia tinggal, Bu. Sebiji rukun aja tumakninah. Tapi karena kurang ilmu, disuruh Nabi ulang. Berarti apa? Kalau dia tak ulang dengan apa yang Nabi ajarkan, sholatnya nggak diangkat ke langit. Padahal Nabi ada orang yang di zaman Nabi sholatnya nggak diterima. Kenapa? Malas kaji ilmu. Padahal Nabi ada, tapi nggak mau datang, sibuk dengan dunia. Nah kita juga begitu. Nabi itu nggak ada. Yang ada siapa? Para ulama pewarisnya. Makanya guru-guru, majelis guru, wali murid harus rajin juga datang ke majelis ilmu supaya frekuensi kita mengawal anak-anak ilmunya juga bisa terus bertambah. Zaman Nabi aja ada orang yang sholatnya tak diangkat, apalagi Nabi sudah jauh, sekarang zamannya nggak ada. Itulah pentingnya ilmu agama, ya. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Untuk itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, sinergitas antara instansi pendidikan dan orang tua itu harus tercipta. Salah satunya apa? Dengan adanya buku mutabaah. Kalau di lembaga kami, pertemuan dengan asatid hanya untuk menambah misalnya hafalan baru, ya. Kami tidak terima santri itu hafalan yang lama di hari yang berikutnya. Gimana caranya? Pokoknya setiap ketemu ustadz ustadzah hafalan yang baru. Terus hafalan yang lama bagaimana? Minta simaki oleh ayah atau bunda di rumah dengan buku mutabaah. Makanya di buku mutabaah kami ada ziyadah, ada murojaah, ada tilawah, ya. Buku evaluasinya. Jadi di rumah jangan Bapak Ibu gadalkan ustadz ustadzah aja. Bayangin nih, setelah 7 tahun saya berkecimpung di dunia praktisi Al-Quran, kalau ada orang tua yang asal ngasih aja pokoknya jadi, anaknya hafal 5 ayat sampai di rumah nggak diulang, besok mau nambah baru yang 5 hilang lagi, kita sibuk jadi 1 bulan, nanti orang tuanya bilang apa? Ustadz kami udah bayar hafalan nggak nambah-nambah.
Memang anaknya masuk pabrik lembaga kita. Nih Al-Bintani tiba-tiba jadi ustadz, saya bayar. Nggak bisa. Yang ditanya tuh orang tua, tanggung jawab tuh orang tua. Oh, kami kan nggak punya ilmu. Ya udah, ilmu kami terbatas. Kami nggak minta ajarin, cuma minta dirawat di rumah aja. Ya, makanya kalau ada santri di tempat kami, hafalannya yang semalam nggak malu, nggak aci, harus. Terus gimana supaya hafalannya tidak hilang? Di buku kontrol, di buku evaluasi, di buku mutabaah, hafalan hari ini 5, nanti murojaah sama bunda di rumah. Di rumah ngulang aja. Ibu-ibunya, ayah-ayahnya nggak usah hafalan baru. Saya aja nggak hafal, nyimain aja, nyimain. Makanya orang tuanya harus punya basic bacaan yang bagus. Ya, basic bacaan yang bagus. Jangan sampai anak kita lebih fasih pula dari kita. Ya nak, baca Al-Zazalah, famay ya'mal, kata anak, itu kan harusnya gunah mak, katanya. Malu kita. Anak kita tahu gunah, tahu ikhfa, tahu tigo, bapaknya tabrak-tabrak hukum, mamanya tabrak-tabrak hukum. Ya, makanya harus ada sinergitas trisula itu, anak, instansi, dan orang tua. Jadi minimal ditanya. Kalau nggak bisa, ya, kalau nggak bisa saya murojaah, minimal ditanya. Nah, tadi hafal apa? Tadi belajar apa? Tadi kamu sampai surat apa? Coba ulang sama bunda, nggak apa-apa. Walaupun kita nggak tahu mana yang salah, mana yang benar, iya aja, yang penting nyimak. Jadi anak itu mereview pelajaran di lembaga sama orang tua. Ya, jadi itu harus. Yang kedua, ya, hari ini anak kita tantangannya bukan malas, bukan sekedar malas. Kalau dulu zaman kita kecil malas, sekarang apa? Game, YouTube, ya kan? Makanya mendidik anak di era teknologi, Anda tahan sama sekali nggak bisa. Dia akan curi-curi di luar. Makanya santri kami ini Mukhtar nih, alhamdulillah 1 tahun 2 bulan 30 juz sudah setoran. Nih dulu di Al-Madinah. Santri kami RTK itu targetnya 1,5 tahun, 1 semester 10 juz. Tapi alhamdulillah mereka 1 tahun 2 bulan sudah pecah telur. Ada yang paling cepat Ade itu, Ade 9 bulan selesai. 9 bulan, dan dia mungkin separuh mungkin itu. Santri kami nggak boleh pakai HP, tapi setiap hari Ahad tetap kita kasih. Kalau tidak, pergi dia ke warnet, karena kami pengalaman, lari dia ke warnet malam-malam. Yang namanya teknologi nggak bisa kita tahan sama sekali. Tapi jangan ibu bapak kasih bulat-bulat, habislah dia. Jangan kasih bulat-bulat. Orang tua berperan untuk membatasi. Saya pesan, anak-anak boleh kasih gadget, tapi kasih durasi ya. Jangan sampai tidak. Saya lihat banyak anak-anak keponakan, ya, kemudian anak-anaknya kawan yang jadi, dia bisa membatasi penggunaan teknologi pada anak. Jangan sampai makan sambil nonton YouTube, belajar nonton YouTube, nggak bakal jadi. Kalau Ustadz Budi Ashari bilang, kalau kamu serahkan gadget bulat-bulat, mereka itu kan belum mampu akalnya menyerap semua yang ada di situ. Kalau ada satu informasi yang belum biqadri ukulihim, belum sesuai kadar akal mereka, pasti ada penyimpangan nantinya. Pasti ada penyimpangan. Baca nggak berita tentang anak SD kasih surat cinta, terus nulis-nulis sampai aku ingin pegang kelaminmu, naudzubillah min dzalik. Ya kan? Ada viral kan 2 hari lalu kan? Kalau kamu mau suka sama aku, kita ketemu di kamar mandi laki-laki. Aku ingin sekali kelaminmu. Gitulah ya. Anak SD kelas 4. Ditelusuri, tahu dari mana? Dari tayangan-tayangan dari tayangan-tayangan seksualitas. Orang belum sampai akalnya. Makanya di dalam Quran, kalau kita punya kelola anak yatimnya ada harta, orang kasih bantuan. Kalau akalnya belum bisa cerna, jangan dikasih. Wala tu'tus sufaha, kata Allah. Jangan kamu kasih orang yang belum sempurna akalnya harta mereka. Saya tanya, handphone itu gadget kan harta kan? Bapak ibu kasih gadget yang tayangannya untuk 20 tahun, 17 tahun, tapi dia baru 5 tahun, rusak cara berpikirnya.
Makanya mendidik anak di era teknologi, kadang-kadang kan ada hafalan pakai grup WA sekolah, boleh, gunakan itu. Tapi kalau mereka main, mohon berikan pembatasan. Ya, satu hari ini boleh nggak main handphone? Boleh, tapi 1 jam aja ya nak. Biar dia nggak penasaran kali, boleh main game. Gamenya juga harus tahu. Anda harus tahu gamenya. Ya. Yang ketiga, selain pembatasan, harus bisa melakukan fungsi kontrol. Guru juga begitu Ustaz. Ya, kalau perlu guru-guru, apalagi kalau yang nanti SDIT sudah tingkat yang atas nanti sampai, harus ada fungsi kontrol dari guru dan orang tua. Add akun dia, lihat yang dia upload apa. Saya sama istri selalu mengawasi updatean santri saya. Ada santri yang buka aurat upload, besok saya tegur. Main bola nih, futsal, nampak dengkulnya. Penghafal Quran seharusnya tidak menampakkan aurat. Tandanya apa? Kita sebagai guru, orang tua sebagai pengawas, jangan los bablas sama penggunaan teknologi anak. Ya, harus ada fungsi kontrol. Ibu harus batasi, jangan dikit-dikit anak nangis HP, dikit-dikit anak nangis Upin Ipin. Besok nggak dikasih Upin Ipin, tantrum dia kayak orang autis, ngamuk-ngamuk. Batasi. Oke, hari ini boleh 2 kali main ya. Kapan? Habis asar dan habis isya. Habis asar 1 jam, habis isya setengah jam. Sisanya hafalan, belajar. Nggak kita tahan sama sekali. Kalau kita tahan sama sekali, dia penasaran sama handphone. Besok dia sekolah, dia pinjam punya temannya, dia paksa. Tapi jangan pula kebablasan. Harus ada fungsi kontrol. Ya. Yang terakhir, sekarang memang sempat kita waktu COVID kan, setoran hafalan saja pakai voice call, ada yang pakai video call, voice note, itu kita pakai. Itulah bentuk teknologi yang kita jadikan sarana dalam pendidikan. Tapi jangan sampai pula dia jadi fitnah. Ya, bagaimana jadi fitnah? Ada orang tua yang tidak tahu akses apa yang dibuka oleh anak. Ya, ini saya kembali yang tadi. Ketika saya cerita ada komunitas gay di Tanjung Pinang, itu setelah diinvestigasi berawal dari satu page namanya, halaman di Facebook yang dia mengupload foto-foto laki-laki kekar. Akhirnya penasaran, lihat, setelah ikut di grup itu kan ada yang grup, join grup, tapi grupnya private. Dia oke, dia masuk. Anak ini masuk. Setelah masuk dia investigasi, dia menelusuri, tiba-tiba diajak meet and greet, ketemu. Itulah ketemunya di Ocean Corner. Disitulah rekrutmen terjadi. Ya, dan juga kadang-kadang ada anak-anak kita terbawa dengan teradaptasi dengan lingkungannya. Ya, saya pernah nangani berapa orang dekat sendiri jadi lesbi pernah. Tapi kenapa? Orang tuanya kurang mengawasi. Makanya orang tua itu setiap hari, ibu, bapak, harus tahu grup anak itu grupnya apa saja. Harus tahu yang dia buka di Google itu apa. Kalau perlu tiap malam saat dia tidur, ibu buka historinya. Saya tak pandai Ustaz. Itulah jadi tantangan. Orang tua harus pandai. Buka di Google, kan ada gambar Chrome ya. Tekan garis 3 ini. Lihat pencarian histori. Anda bisa tahu kemana dia berselancar kalau Anda lihat historinya. Wah, ini yang dia buka. Rupanya video apa namanya? JJ viral 2 menit. Berarti gawat, anak Anda sudah mulai cari-cari, sudah masuk pubernya. Jangan sampai orang tua nggak bisa tahu apa yang diakses anak. Apalagi anak HP-nya di password. Oh, haramkan anak mempassword HP. Orang yang Anda yang beli kok dia pula yang punya. Nggak boleh. Orang tua harus jadi decision, penentu keputusan. Kalau nggak mau di password, tahan. Ya. Jadi sekarang kan gitu. Ada anak-anak yang udah menjelang kelas 5, kelas 6 dikasih HP sendiri. Bolehlah, tapi jangan sampai Anda lepas kontrol. Jangan sampai kejadian akhirnya nangis, anak saya ikut gay, saya baru tahu anak saya homo, selama ini ikut komunitas. Seandainya orang tuanya ngecek setiap malam apa grupnya yang dia masuk, apa grup WA-nya, itu Anda bisa mencegah sebelum terjadinya. Ya, makanya orang tua nggak boleh gaptek.
Kalau perlu add dia punya Facebook, teman-temannya siapa, selidiki satu-satu. Ya, saya termasuk orang yang pengasuh investigator, tanya istri itu. Ini akunnya santri kita ini nih. Dia di sini postingannya. Saya telusuri dan seringkali kami mendapatkan fakta-fakta ya setelah kita melakukan investigasi. Kalau gurunya, orang tuanya nggak ngerti, ya udah ketinggalan, dikibulin sama anak. Ya, jadi itu teknologi adalah anugerah dari Allah. Kita gunakan sebagai wasilah min wasail, ya, tadris, sebagai wasilah untuk pendidikan kita. Tapi jangan sampai dia berbalik menjadi bumerang yang mencelakakan kita. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, terlebih terkurang mohon maaf. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa ikhtiar mengusahakan generasi kita generasi yang kuat dan jadikan teknologi itu fasilitas untuk menunjang pendidikan. Jangan sampai dia menyerang balik kepada kita. Ya, Anda harus kuasai teknologi itu. Termasuk kalau dia buka YouTube, apa yang dia subscribe Anda harus tahu. Kan bisa dilihat ya. Nah, harus belajar. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan, terlebih terkurang mohon maaf. Kalau ada yang mau didiskusikan, monggo tafadhol. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Reza Hafiz. Nah, sudah dipersilakan ya untuk diskusi mengenai disiplin dan mengelola perilaku anak. Yang tepatnya tadi dibahas oleh Ustaz Reza tentang teknologi di era milenial. Memang kalau misalnya di era milenial ini lebih boomingnya itu ke teknologi digital gitu kan. Bagaimana Bapak Ibu? Kayaknya ini kok ibu-ibu aja, izin Ustaz. Iya, silakan. Apakah ada yang ingin menanyakan untuk diskusi atau kajian pada hari ini mengenai dengan tema kita? Kalau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, saya bertanya di luar dari tema kita. Iya. Yang ingin saya tanyakan, usia berapakah idealnya anak dimasukkan pondok pesantren? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung? Izin Ustaz, Ya. Iya. Coba ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin tanya satu pertanyaan lagi. Kesempatannya. Bunda Zafra. Ya. Kalau tidak ada, jawab dulu pertanyaan kamu tadi. Iya. Ustaz. Iya. Idealnya usia SD itu sama umi dan abinya dulu. Kalau bisa jangan sampai dasarnya diambil oleh ustadznya. Apa dasarnya? Hijaiyahnya kalau bisa dipegang umi dan abinya. Ya. Kenapa? Jangan sampai ustadzahnya yang memborong pahala habis. Ya. Dan usia SD itu memang ya itulah pembentukan karakter paling dini kepada anak-anak kita. Oleh karena itu di usia SD lebih bagus dia fokus dengan orang tuanya, dia mendapatkan imitasi dari ayahnya, dia bisa meniru kebaikan-kebaikan dari bundanya. Nanti setelah SMP baru bisa diboardingkan ke pesantren, itu lebih bagus. Ya. Walaupun ada, saya kenal beberapa rekanan yang ditaruh di pesantren dari SD. Ilmunya ada, tapi ada juga dia haus perhatian dari orang tuanya. Dan memang orang tuanya jadi kehilangan amal soleh dan investasi. Kenapa? Dari akar awal diambil sama ustadz. Makanya kalau bisa Bapak Ibu, hijaiyah itu sama kita lah. Nanti hafalannya lanjut sama ustadz-ustazahnya. Supaya apa? Semua misalnya dia hafal, dia baca, dia murojaah, dia tilawah, ngalir juga ke mama bapaknya. Kalau bisa gitu, ya. Nggak apa-apa, anak mau gurunya siapa aja, tapi untuk abah tata sama saya,
Sampai Iqra 5, Iqra 6 sudah bisa rangkai baru kasih guru. Sayang ya, karena ini peluang investasi kita ya, agar setiap yang dia baca mengalir kepada kita. Bagaimana? Kita lah yang mencetak sejak cetakan awalnya, jangan dikasih ke orang dulu ya. Dan ada juga memang kayak di Kudus ada pesantren tahfiz yang kelas 3 SD itu sudah 30 juz, tapi rotan punya, pakai rotan, hafalannya luar biasa Ustaz, namanya Yanbu'ul Quran Kudus, itu luar biasa. Tapi ada juga yang teman-teman adik-adik kelas saya dulu lulusan Yambu komplain, aku kayak mama nggak sayang. Kenapa? Masih kecil udah dicampak ke pondok, katanya gitu. Kayak dia kurang kasih sayangnya, khawatir seperti itu. Jadi kayaknya ada trauma dan ada rasa kok kayak gak disayang gitu. Masih ini aku udah dicampak, kan kelas 1 SD berarti dicampaknya kan, masih kecil ya. Kalau bisa cetakan awal sama kita, pastikan ibu-ibu nggak mau kan investasinya hilang ke orang lain kan. Nah itu akidahnya, ilmunya, Qur'annya di awal sama kita. Nanti kalau sudah usia SMP baru kita pikirkan untuk boarding, tapi biasanya mikirkannya dari kelas 5. Kelas 5 tuh sudah dikasih pengantar, nanti pesantren ya nak. Kenapa? Biar mandiri, biar kamu jadi orang besar, biar bisa jadi pemimpin. Dari kelas 5 sudah diciptakan pola pikirnya bahwa pesantren itu enak, pesantren itu tidak menyiksa. Jangan sampai pakai kata-kata begini, kalau degil mama kirim ke pesantren, itu kayaknya pesantren itu penjara. Jangan ya. Kami kalau pengelola lembaga rumah tahfiz pesantren digitukan, sedih hati kami. Kayak kami itu tempat lembaga nyampak anak orang. Jangan dikesankan nanti kalau kau tak belajar mama campak ke pesantren, kayak pesantren itu tempang jin buang anak gitu. Jangan, pesantren itu jangan dianggap angker. Makanya saya buka rumah tahfiz itu nggak angker-angker begitu, santai aja, malah lebih banyak menciptakan proses kemandirian mereka terhadap Al-Quran gitu ya. Jadi usia sebaiknya SD dengan kita ya, betul-betul ditarbiyah oleh tangan kita. SMP barulah kita pikirkan untuk boarding atau pesantren ya. Di mana sekarang? Anak saya itu di Pondok Pesantren Al-Muqaddasah, Ponorogo, Jawa Timur. Sebenarnya sih awalnya gak ada niat tuh Ustaz, karena kebetulan saat itu kan COVID tuh, jadi tesnya online. Jadi saya dan suami kita coba, kalau memang Allah menghendaki abang lulus, berarti memang abang yang terbaik ke sana. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Ternyata kami coba, sebelum tes itu saya bertanya, abang siap masuk pondok nak? Tapi di pondok makannya begini loh, tidurnya begini loh. Kalau soal pola asuhnya gimana saya kurang tahu Ustaz, karena saya belum pernah ke lingkungan. Jadi katanya iya Bu, katanya. Ternyata waktu di tes, alhamdulillah ya dia lulus Ustaz. Itu kelas berapa waktu itu? Kelas 3 SD, saya pindahkan ke sana. Ya. Terus saya waktu pertama dia masuk itu ya, waktu pas pulang pas Ramadan itu ada rasa iba sama saya. Karena saya kan waktu berangkatnya itu kan badannya alhamdulillah kan berisi Ustaz, mulus lah gitu. Balik dari pondok kurus, mungkin wajar karena pola makan di sana sama kita mungkin beda ya Ustaz. Terus banyak ada jarbanan gitu. Jadi saya sempat sedih, tapi saya berusaha nggak nangis di depan dia, dan saya mengatakan nggak apa-apa nak, abang hebat, abang bakal jadi calon pemimpin. Cuma ya di situ tadi gimana ya, ada anak saya yang mengatakan, Bunda tahu nggak ya di sana itu disiplinnya gimana lagi tuh Ustaz, dia menyampaikan disiplinnya, waktu ada batas-batas waktu tidur dan segala macamnya. Jadi terkadang saya dan suami berpikir apakah kami ini salah yang disiplin anak terlalu cepat. Jadi saya tanya, abang kira-kira abang merasa berat nggak masuk di pondok? Enggak Bu, abang suka. Malah abang kepengen jadi ustaz besar kan di pondok abang. Makanya seperti itu. Iya. Nah itu gimana Ustaz? Jadi gini, kalau sudah kadung, ya udah. Ibaratnya kalau sudah nyemplung, kita harus menyelam sekalian. Caranya memang konsekuensi logisnya harus sering dijenguk. Karena jangan sampai miss satu ruang, itu ruang perhatian orang tua.
Karena usia kelas 1 sampai kelas 6 kan dia lagi betul-betul butuh kasih sayang. Pondok itu bagus, tapi memang di usia segitu lembaga tidak bisa mengakomodir satu segmen itu, yaitu kasih sayang, perhatian orang tua. Nggak apa-apa ya, kalau sudah terlanjur dijalankan, anaknya juga mau, nggak banyak anak yang siap kayak anak ibu, putra ibu ya, nggak apa-apa, tapi memang harus keluarkan course lebih untuk sering dijenguk. Jangan sampai dia fade up, jadi dia anggap dia tidak disayang orang tuanya, masih kecil kok sudah diambil. Kan ibaratnya masih sangat dini itu ya, kelas 3 ya, dia butuh waktu makan sama ayahnya, diajarkan sama ayahnya. Tapi kalau dia bisa enjoy nggak apa-apa, cuman memang ya harus sering-sering pulang balik Ponorogo, otomatis course biayanya akan lebih besar. Nggak apa-apa, yang penting stabil dia punya mental. Jangan sampai, saya punya kenalan keluarnya tuh dari kecil, dia dari kecil pulang-pulang tuh kayak orang kalap gitu, kayak singa dilepas dari hutan, marah dia, komplain, langsung nggak ada urusan pondok, urusannya apa, HP, gadget, laptop gitu ya, nyanyi karaoke, karena dia apa, kayak kesal sama orang tuanya, aku dikurung gitu ya. Rupanya mungkin kurang diimbangi dengan perhatiannya ya. Perhatiannya berarti ya harus, kalau telepon kan kadang-kadang ya terwakililah sedikit, berarti memang karena usia SD harus lebih banyak dikunjungi secara tatap wajah, lebih daripada usia SMP dan SMA. Kalau SMP kan dia sudah masuk, apalagi SMA puber, malah lebih sering senang tidak sama orang tuanya, dia sedang menunjukkan dia sudah dewasa. Tapi saat-saat SD memang butuh pendampingan yang lebih intens. Kalau sudah terlanjur tidak apa-apa, yang penting dengan abinya sering-sering aja dijenguk gitu ya, tapi tentunya dengan seizin sekolah gitu ya. Sebenarnya sekolah biasanya izinkan sebulan sekali, cuman kita kan nggak tahan tiketnya ya itu ya, tapi itu konsekuensi, nggak apa-apa. Ibu kuatkan, titipkan sama Allah, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, kami tawakal, kami serahkan kepadamu, kepada engkau lah tempat kembali. Allah yang jaga mudah-mudahan, tapi ya konsekuensinya harus sering dikunjungi ya. Ada lagi yang lain, silakan. Baik, ibu-ibu, bapak, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah cukup ya. Kalau memang tidak ada, yang penting saya pesankan tadi, mohon para ayah bunda berikan durasi pembatasan penggunaan gadget, jangan dilepas bulat-bulat ya, harus ada pembatasan. Kalau tidak ada pembatasan, proses tarbiyah kita akan tersendat ya. Jangan sampai dia dikuasai oleh itu, jangan ya. Penguasaan tentang gadget harus tetap di tangan orang tuanya, tapi tidak juga dikebiri sama sekali, jangan ya. Jadilah orang tua yang proporsional, jadi dia nggak penasaran, tapi ada pembatasan agar ya bersama Al-Qur'annya tetap ada, ngulang pelajarannya tetap ada, nuntut ilmunya tetap ada ya. Dan jangan berhenti, jangan sampai silap dalam mengawasi anak-anak kita. Karena sekarang itu pikiran dia dari sini bisa jauh ke ujung dunia cuma dengan gerakan jempol saja ya. Makanya orang tuanya nggak boleh gaptek, nggak boleh buta, supaya kita bisa menelusuri jejak-jejak digital mereka, kita bisa mengawasi perkembangan mereka. Saya kira itu, saya tidak bisa lebih lama lagi karena saya habis zuhur ini ada ceramah lagi di Dompak Ustaz tadi, di paguyuban Ika Bagas, orang-orang Minang kalau nggak salah ya, yang kalau tak salah dihadiri Pak Gubernur juga, informasinya begitu ya. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Aku qouli hadza wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.